Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini adalah pertemuan kedua kita mengenai pengujian sistem. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu tujuan dari pengujian sistem ini, kemudian apa saja prinsip yang digunakan dan jenis dari test case design itu sendiri seperti apa. Untuk sebelumnya, mengenai apa itu pengujian sistem. Pengujian sistem itu sendiri yaitu pengujian yang berdasarkan spesifikasi akan kebutuhan dari perangkat lunak. Yang pengujian ini biasanya dilakukan berdasarkan spesifikasi yang dianalisa secara informal dan manual. Ini adalah sekilas mengenai pengujian sistem. Untuk tujuan dari pengujian sistem ini sendiri yaitu apa? Yaitu tujuan akhir dari proses ini adalah memverifikasi serta validasi adalah menanamkan kepercayaan bahwa sistem perangkat lunak ini siap untuk tujuannya. Verifikasi sendiri yaitu artinya kegiatan di mana memastikan bahwa perangkat lunak ini sesuai dengan spesifikasinya. Sedangkan validasi ini merupakan pembuktian bahwa perangkat lunak yang dibuat sudah tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini adalah perbedaan antara verifikasi dan validasi. Apa yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak? Pengujian sendiri merupakan proses yang menjalankan sebuah program dengan maksud menemukan kesalahan-kesalahan atau error ya. Kemudian untuk proses itu sendiri menjalankan sebuah program komputer dan membandingkan tingkah laku yang sesungguhnya dengan yang diharapkan. Yang dimaksud dengan membandingkan di sini adalah bagaimana menemukan bentuk dari penyimpangan atau penyimpangan-penyimpangan yang ada, antara lain membandingkan tingkah laku yang sesungguhnya dengan yang diharapkan. Untuk layanan pengujian sebagai bentuk suatu rintangan untuk menyediakan produk yang berkualitas dalam mendapatkan pelanggan. Ini yang tadi saya sudah jelaskan ya, yang sebelumnya itu antara verifikasi dan validasi. Saya ulangi lagi, untuk verifikasi di sini yaitu proses mengevaluasi sebuah sistem atau komponen untuk menentukan apakah produk ini yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang ditetapkan atau tidak. Sedangkan validasi ini adalah proses mengevaluasi komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan ini telah memenuhi kebutuhan tertentu yang diminta. Bagi seorang pemburu error ya, di sini pengujian sendiri yaitu suatu pengujian yang baik adalah seseorang yang mempunyai probabilitas yang baik untuk mendeteksi error yang belum ditemukan. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mendeteksi error yang belum ditemukan dan fokus pada error yang terlihat atau yang ada. Pengujian di sini yaitu memerlukan imajinasi, ketekunan, dan perasaan yang kuat untuk mencari secara sistematik mengenai kelemahan dan dapat mendemonstrasikan kegagalan seorang penguji mengejar error, bukan pelakunya ya. Yang dicari adalah kesalahan dalam produknya.
bukan orang yang membuat kesalahannya. Jadi dalam artian di sini penguji itu mencari kesalahan-kesalahan dari apa sih kurangnya dari produk ini, bukan yang membuat ya, tapi lebih ke produk yang dibuatnya, bukan orangnya. Sehingga developer harus mengerti bahwa penguji ini bukan melawan mereka, tetapi membantu developer, bukan orang yang maksudnya di sini itu menguji dari penguji sistem itu, bukan dari orang yang membuatnya. Untuk sasaran pengujian itu sendiri, penguji itu merupakan sebuah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Dan test case yang baik di sini adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Di mana pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Untuk dari Glenn Meyer sendiri menyatakan bahwa sasaran dari pengujian perangkat lunak ini adalah yang pertama itu, penguji ini adalah proses dari menjalankan sebuah program dengan maksud menemukan kesalahannya. Yang kedua adalah penguji yang baik yang memiliki kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dan pengujian yang sukses ini adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ini adalah beberapa pengertian mengenai apa itu pengujian yang baik itu seperti apa, dan pengujian yang sukses itu seperti apa. Ada satu hal yang perlu diingat, yaitu pengujian ini tidak dapat memperlihatkan kerusakan sistem, tetapi hanya dapat memperlihatkan bahwa ada kesalahan pada perangkat lunak, dan bukan dari kerusakan sistem ya. Jadi, Kenner, Clark, dan Nguyen ini mengusulkan beberapa atribut dari pengujian yang baik sebagai berikut. Yang pertama, pengujian yang baik itu memiliki probabilitas yang tinggi, tidak redundan, sejenis yang terbaik, kemudian tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Apakah sasaran dari pengujian ini? Karena tidak semua pengujian akan berhasil dengan baik karena masih ada beberapa kekurangan yang terdapat pada pengujian suatu perangkat lunak, di mana kekurangan tersebut antara lain yang pertama ada tidak pernah cukup untuk melakukan banyak uji yang layak, pengujian juga tidak menemukan banyak kesalahan, yang ketiga adalah pengujian ini sulit dan menghabiskan banyak waktu, dan pengujian sebagian besar masih merupakan tugas yang tidak resmi. Ini adalah beberapa kekurangan pada sasaran pengujian. Sekarang kita akan masuk mengenai prinsip dari pengujian sistem informasi. Ada beberapa prinsip pada pengujian secara umumnya. Yang pertama itu adalah seorang programmer itu seharusnya tidak menguji programnya, karena pastinya seorang programmer itu akan mengemukakan bahwa programnya itulah yang terbaik. Jadi sebaliknya adalah satu pengujian itu tidak mengerjakan program yang dianggap benar, tetapi tidak mengerjakan yang dianggap salah. Prinsip yang selanjutnya adalah tujuan dari pengujian sendiri yaitu menemukan kesalahan, bukan menunjukkan bahwa program tersebut salah. Beda ya artinya di sini. Yang keempat adalah tidak ada sejumlah pengujian yang dapat menjamin bahwa program bebas dari kesalahan. Untuk selanjutnya adalah bagian-bagian dari program di mana terdapat banyak kesalahan yang telah ditemukan adalah suatu tempat yang baik untuk menemukan kesalahan yang lebih banyak. Prinsip selanjutnya adalah tujuan dari pengujian sendiri adalah bukan untuk mempermalukan programmer, tapi membantu programmer tersebut itu menemukan kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui oleh programmer yang membuatnya itu ya. Ada beberapa prinsip
menurut Roger S. Pressman sendiri, yang pertama itu pengujian itu harus sesuai dengan persyaratan konsumen. Yang kedua tuh ahli harus betul mengetahui apa itu spesifikasi dari sebuah software yang diinginkan konsumen. Kemudian pengujian itu harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Prinsip dari Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. 80% dari kesalahan yang ditemukan hanya dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul programnya. Kemudian untuk pengujian ini dimulai dari kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Jadi mulai dari hal-hal kecil yang dulu. Kemudian fokus dari pengujian ini yaitu menemukan kesalahan pada modul yang sudah terintegrasi dan akhirnya pada sistem yang secara keseluruhan. Dan pengujian ini yaitu prinsipnya itu adalah tidak pengujian yang sempurna itu adalah tidak bukan hal yang mungkin terjadi ya, karena namanya pengujian juga pasti akan kelolosan. Kemudian agar efektif pengujian itu juga harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Arti di sini independen adalah tidak ada hubungan antara programmer ataupun stakeholder. Jadi benar-benar pengujian ini seorang diri, tidak menginduk ke sana, tidak menginduk ke sini. Jadi dia berdiri sendiri karena dia bertugas untuk menguji apakah sistem itu error atau tidak. Kemudian membuat sistem ini bukanlah orang yang paling tepat untuk melakukan pengujian bagi perangkat lunak. Ini ada hubungannya pada nomor 9 karena seorang penguji itu haruslah orang luar dan bukan pembuat dari sistem itu. Ada beberapa prinsip pengujian. Yang pertama, yang tadi menurut Roger S. Pressman. Yang kedua ini menurut Alan Davis, di mana semua pengujian ini harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan user. Kemudian hampir sama ya, harus direncanakan sebelum pengujian itu dilakukan. Dan prinsip Pareto juga berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Pengujian juga harus mulai dari hal kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Dan pengujian tidak dilakukan secara mendalam dan detail. Untuk menjadi paling efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga. Ini juga hampir sama menurut S. Pressman ini dan Alan Davis ini hampir sama. Ada beberapa tipe pengujian. Yang pertama ada pengujian cacat, yaitu bagaimana menetapkan keberadaan pada cacat sistem. Yang kedua ada tujuan untuk menemukan ketidakkonsistenan antara program dan spesifikasinya. Kemudian dirancang untuk mengungkapkan adanya cacat pada sebuah sistem itu dan bermanfaat bagi pemrogram untuk menunjukkan cacat yang ada di dalam kodenya. Pada tipe selanjutnya yaitu ada pengujian statistik, yaitu menguji kinerja dan keandalan program dan memeriksa bagaimana kerjanya pada kondisi operasional, di mana dirancang untuk menunjukkan input user yang sebenarnya dan frekuensinya. Yang selanjutnya ada keandalan bagaimana sebuah sistem ini dapat dilakukan dengan menghitung kegagalan sistem yang diteliti. Jadi menghitung beberapa kali sistem itu gagal pada saat pengujian berlangsung. Jenis kegagalan dan kesalahan pada sistem itu ada dua. Yang pertama ada kegagalan sistem atau sistem failure. Kemudian kedua ada error system atau sistem error, di mana untuk kegagalan sistem ini yaitu sebuah peristiwa yang terjadi pada suatu waktu ketika sistem ini tidak memberikan layanan sebagaimana yang diharapkan user. Sedangkan perilaku error system ini di mana perilaku sistem yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Ini adalah perbedaan antara kegagalan sistem dan error system.
Selanjutnya ada kesalahan sistem dan error atau kesalahan manusia. Untuk kesalahan sistem sendiri, status sistem yang tidak benar yaitu status sistem yang tidak diharapkan oleh perancang sistem. Sedangkan kegagalan error atau kesalahan manusia itu biasanya perilaku dari manusia itu sendiri yang mengakibatkan kesalahan sistem. Kemudian bagaimana kesalahan tersebut mempengaruhi kita? Karena telah diketahui ya, bahwa salah satu tujuan dari pengujian terhadap perangkat lunak adalah untuk menemukan kesalahan, dan kesalahan tersebut mempunyai tingkatan yang diukur dengan istilah yang dimengerti oleh manusia. Ada beberapa jenis test case design di sini, yaitu test case ini merupakan sebuah test case yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan. Karena adapun kegunaan dari test case ini yaitu sebagai berikut. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi, yaitu ada black box testing, dan untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain, yaitu ada white box testing. Ketika unit test gagal, berimplikasi hanya ada satu kode, di mana ketika kasus test driven development ini berimplikasi terbaru, ini merupakan memberi pendapat bahwa saya ulangi ya di sini, pada saat ketika kasus TDD atau test driven development, developer test gagal tiba-tiba, itu berimplikasi pada edit terbaru, di mana akan memberikan pilihan kepada Anda apakah untuk Anda mengedit itu dan mengembalikan kode kembali ke keadaan terakhir di mana semua tes berlalu. Untuk yang kedua ada test case yang serangkaian tes yang digunakan untuk menentukan apakah satu hal tertentu bekerja dengan baik. Karena seringkali itu berarti bahwa mencoba operasi yang sama berulang-ulang dengan sedikit dalam prosedur. Sekarang kita akan masuk, apa itu uji kasus? Test case sendiri adalah dokumen yang memiliki satu set data tes, prasyarat hasil yang diharapkan, dan post condition di mana dikembangkan untuk sebuah skenario tes tertentu untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan tertentu. Untuk kasus uji bertindak sebagai titik awal untuk pelaksanaan tes, dan setelah menerapkan seperangkat nilai-nilai input, aplikasi memiliki hasil ini yang definitif ini dan meninggalkan sistem di beberapa titik akhir atau juga dikenal sebagai post condition eksekusi. Ada beberapa parameter uji kasus. Yang pertama ada uji kasus ID, skenario, kasus keterangan, langkah ujinya, prasyaratnya apa, kemudian data ujinya, hasil yang diharapkan apa, parameternya, hasil aktual, informasi lingkungan, dan komentar. Ini adalah parameter dalam pengujian dalam uji kasus. Di sini ada dua macam test case. Yang pertama, bagaimana pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk dapat diperlihatkan. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sebuah pengetahuan tentang cara kerja dari produk itu sendiri, dan tes dapat dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. Ada dua macam pendekatan di sini. Yang pertama ada black box dan white box. Black box sendiri tujuannya menunjukkan bagaimana fungsi sebuah perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Kemudian untuk white box sendiri yaitu meramalkan tata cara perangkat lunak secara rinci, karena logical path atau jalur logika perangkat lunak akan dites dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi atau pengulangan secara spesifik. Ini adalah dua perbedaan antara black box testing dan white box testing. Sekian dulu untuk pengujian sistem. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja di forum di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.